Kisah ini terjadi saat wabah pandemi corona terjadi. Tahu bulat, digoreng dadakan, 500-an, enak. Pengeras suara dari motorku tak henti-hentinya berbunyi. Kecepatan motor semakin kuperlambat, berharap ada yang memanggil untuk membeli. Namun, sejauh ini hanya kekecewaan yang kudapat. Hari ini begitu sepi. Sudah hampir jam 11 siang, baru Rp23.000 penglaris yang kuperoleh. Memang, sejak zaman corona keadaan ekonomi semakin merosot, banyak masyarakat yang mengeluh dalam kesusahan. Orang kecil sepertiku, tentu tidak luput dari imbas virus tersebut. Bahkan mungkin lebih menderita dari mereka yang tidak berprofesi sebagai pedagang keliling. Lebih 2 tahun pandemi melanda. Ketika pembatasan yang berskala itu berlaku, kami para pedagang keliling diliburkan. Keputusan bos pemilik usaha dengan terpaksa harus kami ikuti. Kalau kita terus keliling, itu namanya melanggar aturan pemerintah. Lagi pula kita tidak bisa keliling dengan aman. Gang banyak yang tutup dan kehadiran kita akan ditolak oleh masyarakat, karena mereka takut tertular virus. Jadi, untuk sementara kita libur dulu. Setelah keadaan membaik, baru kita mulai jualan kembali. Keputusan yang dibuat bos waktu itu, membuat kami harus rela jadi pengangguran. Selama menganggur, hasil usaha yang tersimpan dalam bentuk cincin dan kalung, yang selama ini menghiasi tubuh istriku, mulai terjual, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya semua simpanan itu habis tanpa sisa. Namun, pandemi belum juga berakhir. Malah pemerintah memberlakukan pembatasan berlevel-level, persis seperti bermain video game, yang mana membuat rakyat kecil semakin meronta. Hampir setiap hari, kami para kepala keluarga dipusingkan oleh tangisan anak dan keluhan istri. Namun, keadaan membuat kami tak berdaya. Semuanya terpaksa ditahan dan dipendam dalam dada. Memang benar, ada bantuan dari pemerintah, tapi itu belum bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, untung saja istriku cukup jeli. Hutan yang ada di dekat kampung kami, jadi lahan baginya untuk mengais rejeki. Tumbuhan dan hewan-hewan liar diolahnya jadi hidangan. Bahkan tumis bakicot pun sering tersaji. Entah masakan jenis apa, aku tak peduli. Yang penting kebutuhan gizi putra kami satu-satunya terpenuhi. Ji, besok kita berangkat, kata bos Edi malam itu, waktu dia berkunjung ke rumahku. Tapi kota masih pembatasan, bos. Apa boleh kita keliling lagi? Jawabku ragu. Walau jauh dari lubuk hati terbersit rasa gembira, karena aku akan kembali bekerja. Mau ditunggu sampai kapan? Sudah hampir 2 tahun kita jadi pengangguran begini. Mau dikasih makan apa anak dan istri kita? Ucapnya tegas. Sudah jangan menangis. Bujukku meredakan tangisnya. Aku ingin naik sepeda, Pak. Ucap Akmal terisak, dengan mata tak lepas dari teman-temannya yang masih asik menggoes sepeda. Nanti, ya? Kalau Akmal sudah punya sepeda sendiri. Rayuku. Kapan aku punya sepedanya? Teman-temanku sudah punya sepeda semua. Akmal kapan? Tanyanya, sambil mengusap mata dengan punggung tangan. Nanti kalau ayah sudah bekerja lagi, akan ayah belikan. Janjiku. Setelah itu tangis Akmal mereda. Sering hal ini terjadi dan sering pula aku berjanji seperti itu. Karena tidak tega melihat anak merengek minta sepeda terus. Dan mengingat banyak janji-janjiku yang belum juga terpenuhi. Suatu ketika aku datang ke bengkel Mas Yono, untuk menanyakan sepeda untuk anak-anak. Bekas pun tak kapak. Yang penting masih layak. Namun alangkah terkejutnya aku saat mengetahui harga-harga sepeda zaman sekarang. Ternyata harga sepeda bekas saja sekitar Rp400.000. Yang mana bagi keluargaku yang sedang terlilit masalah ekonomi, harga segitu sudah cukup menguras kantong. Sebenarnya aku sempat ingin membelinya untuk Akmal, tapi istriku tidak setuju. Jangan dulu, Pak. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sementara simpanan tinggal sedikit. Nanti kalau habis semua, kita mau makan apa? Cegahnya saat aku meminta izin padanya untuk membelikan Akmal sepeda bekas. Dan ternyata apa yang dikatakan istriku benar adanya. Uang yang tersisa memang tidak cukup untuk menopang biaya hidup kami. Hari-hari berikutnya tak jarang kami makan singkong. Di saparas dari pemerintah telehabis. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Betapa petty hati ini, sebagai kepala keluarga, aku tidak dapat menafkahi anak istri dengan layak. Apalagi ketika melihat Akmal yang kurang berselera saat mengunyah singkong rebus, satu-satunya menu yang tersaji.
Terkadang aku harus berpaling. Untuk menghapus air mata yang meleleh di pipi dari situ, aku berjanji pada diri sendiri bahwa hal itu tak boleh terjadi lagi. Bagaimanapun caranya, aku harus bekerja keras dan lebih keras lagi. Demi menyisihkan uang untuk membeli sepeda si buah hati. Tin tin. Lamunanku buyar oleh suara klason dan aku menoleh ke belakang. Ternyata Asrul. Tangannya melambai sambil memanggil namaku. Aku segera menepi dan berhenti menunggu Asrul. Aku tadi ditelepon Bos Edi. Dia menyuruhku kembali ke kontrakan. Ternyata aku disuruh mencarimu, ucap Asrul, ketika dia telah berhenti di sampingku. Ada apa? Tanyaku. Kulihat ada keraguan di wajah Asrul. Sesaat dia diam. Kamu dipanggil bos, disuruh kembali ke kontrakan. Jawabnya kemudian. Kenapa? Tanyaku dengan dahi berkerut, kata bos. Bulan ini kita dagang cukup 20 hari saja. Besok kita akan pulang kampung semua. Jawabnya. Aku merasa heran dengan apa yang dikatakan Asrul. Biasanya kami pulang kampung setiap 2 bulan, terkadang malah lebih. Namun, sekarang baru berjalan 20 hari. Kok sudah disuruh pulang? Berapa banyak uang yang bisa dibawa untuk orang di rumah? Pasti masih sedikit. Berita pulang kampung biasanya hal yang sangat menggembirakan bagi perantau seperti kami. Tapi kali ini tidak bagiku. Karena uang yang terkumpul tidak seberapa, apalagi waktu kami bekerja masih terlalu sebentar. Aku memutuskan untuk mengikuti Asrul kembali ke kontrakan. Nanti aku akan bicara dengan bos, agar jangan pulang kampung dulu. Karena aku sedang sangat butuh uang untuk membeli sepeda Akmal. Aku tidak ingin mengingkari janji terhadap jagoanku yang jelas akan membuat dia kecewa. Kita pulang kampung dulu karena keadaan masih sepi. Cuma kita tidak lama-lama di kampung. Saya merental mobil, tapi tidak semua bisa muat. Karena Asrul dan kamu masih muda, makanya kamu pulang dengan motor saja. Kita berangkat nanti malam. Ini saya kasih kamu uang. Barangkali penghasilanmu belum cukup untuk biaya di rumah. Bos Edi menjelaskan seraya memberikan beberapa lembar uang untukku. Melihat jumlah uang yang diberikan bos, aku membatalkan usulku untuk menunda pulang kampung. Terima kasih, bos, ucapku dengan senyum sumigrah. Bos Edi mengiakan sambil membalas senyumku. Selepas zuhur, aku dan Asrul meninggalkan kontrakan menuju kampung halaman. Aku duduk membonceng dengan hati yang bahagia. Berapa kali aku menyuruh Asrul untuk menambah kecepatan, karena aku ingin segera sampai di rumah. Mudah-mudahan bengkel Mas Yono belum tutup. Aku ingin segera mengajak jagoanku ke sana untuk membeli sepeda. Tentu dia sangat gembira dengan kepulanganku kali ini, yang penuh kejutan. Membayangkan hal itu, senyum rasanya tak pernah lepas dari bibir ini. Hampir 2:30 sore kami sampai di rumah. Namun, tidak seperti biasa, kali ini banyak orang yang sedang berkumpul di rumahku. Salam kami dijawab hampir berbarengan oleh mereka. Ada apa ya, Rul? Tanyaku pada Asrul berbisik. Asrul tidak menjawab pertanyaanku. Dia mempercepat langkah, menghampiri Pak RT dan Ustadz Yunus yang berjalan tergopoh menyusul kami. Lalu Asrul menyalami mereka. Yang sabar ya, Ji. Ucap Pak RT ketika menyalamiku dan entah kenapa, beliau memelukku. Setelah aku menyalami Ustadz Yunus, mereka menggiringku masuk. Tatapan warga yang seperti berduka membuat hatiku bertanya-tanya. Apa yang terjadi, Pak Ustadz? Tanyaku pada Ustadz Yunus yang berjalan di sampingku. Akmal. Akmal telah pergi meninggalkan kita. Tapi percayalah, apa yang dikehendaki Allah, itulah yang terbaik. Yang sabar ya, Ji. Ucap Ustadz Yunus pelan. Gelegar, seperti ada petir yang menyambar tubuhku, ketika mendengar apa yang disampaikan Ustadz Yunus. Aku pun segera berlari memasuki rumah. Mas, teriak istriku ketika kakiku baru di ambang pintu. Tangisnya pun pecah. Tapi mataku lebih fokus ke arah ranjang, tempat jagoanku sedang berbaring. Nak, ayo bangun. Bapak pulang, enak. Lihat ini, Bapak membawa uang. Ayo bangun jagoan. Bangun sayang. Ayo ikut Bapak, enak. Kita beli sepeda, ucapku di sisi ranjang. Tanganku mengibaskan lembaran uang ke wajah Akmal. Tapi dia hanya diam dengan mata yang terpejam. Hening, mungkin dia sedang tidur, pikirku. Aku segera mengoyang-goyangkan tubuhnya, sambil terus memanggil namanya. Ayo bangun sayang. Bapak sudah pulang. Ayo kita beli sepeda ke bengkel Mas Yono. Bukannya jagoan Bapak ingin sepeda? Bapak sudah punya uang. Nak, uangnya banyak.
Ayo bangunlah. Namun, dia tetap diam. Aku bangkit, meraih tubuh Akmal dan membawa ke dalam pelukanku. Tubuhnya terasa dingin ketika menyentuh dada dan perutku. Kepala Akmal aku rebahkan di bahuku. Ayo kita ke bengkel Mas Yono, bisikku padanya, sambil memutar tubuh dan melangkahkan kaki keluar rumah. Mas. Istriku berteriak sambil menubrukku. Terasa tangannya begitu keras memeluk tubuh ini. Tangisnya semakin menjadi. Aku juga mendengar suara isak dari sebagian orang yang ada di ruangan ini. Mataku menatap mereka dengan heran. Kenapa mereka menangis? Namun, senyumku tersungging ketika melihat Mas Yono yang ternyata juga berada bersama mereka. Sepeda yang mau saya beli waktu itu masih ada, kan Mas? Tanyaku pada Mas Yono, yang dijawabnya dengan anggukan pelan dengan mata berembun. Ayo, Mas, kita ke bengkel. Saya mau membelinya, untuk jagoanku. Ajakku sambil menepuk-nepuk pantat Akmal. Melihat hal itu, istriku semakin meraung. Pelukannya di tubuhku membuatku sulit untuk melangkah. Aji, ikhlaskan kepergian Akmal. Ya? Tidak baik bersikap seperti itu, ucap Pak RT sambil menghampiriku. Ustadz Yunus ikut mengiringinya. Keikhlasanmu akan membuat dia tenang menemui Tuhannya. Dialah nanti yang akan membimbingmu ke surga, kata Ustadz Yunus sambil meraih tubuh Akmal dari pangkuanku. Aku tidak bisa melukiskan seperti apa rasa tubuhku saat ini. Apalagi ketika Akmal telah berpindah dari pelukanku ke pangkuan Ustadz Yunus, yang kemudian membaringkannya di atas ranjang. Pikiranku seakan melayang, sementara tubuh terasa berat tertancap ke bumi. Perlahan aku bersimpuh ke lantai dalam dekapan istriku. Kini kusadari, jagoanku telah pergi, tanpa pernah menikmati sepeda yang kujanjikan. Sepeda yang dia inginkan, dan karena bermain sepedalah penyebab dia dipanggil Tuhan. Pak RT menjelaskan bahwa saat Akmal mengejar temannya yang sedang menggoes sepeda, tiba-tiba ia tersandung dan jatuh. Kepalanya menghantam batu besar di sisi jalan. Walaupun sekilas tidak terlihat parah, hanya benjol kecil tak berarti. Namun saat dibawa ke rumah sakit dan dilakukan scan, rupanya ada pendarahan hebat di otaknya. Karena keluarga kami peserta BPJS, penanganan yang diberikan pun hanya menurut ketentuan yang berlaku. Dan kini Akmal sudah lebih dulu menghadap pada Sang Pencipta. Sampai jumpa jagoan kecil, Bapak. Semoga kelak kita dipertemukan lagi di surga. Berkumpul lagi sebagai satu keluarga utuh. Agar Bapak bisa melihatmu bermain sepeda dengan gembira. Itulah baris kalimat yang bisa kuucapkan untuk melepas kepergian buah hatiku. Walaupun hati ini terasa sangat hancur, namun aku harus ikhlas akan kepergiannya. Agar ia bisa tenang di alam sana. Demikianlah sepenggal kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.